SD Negeri 2 Mekarjaya merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Tri Andayani, biasa dipanggil Tri, dan saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya Ibu siapa Ibu namanya? Saya Ibu Retno Hidayati, ya, ngajar di kelas 2. Ya, wali kelas 2 Bu. Iya, wali kelas 2. Di sini saya mau memenuhi tugas UTS, yaitu mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia. Ya. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai guru bahasa Indonesia kelas 2 atau bisa wali kelas Ya. kelas 2. Ya. Oke, di sini kurikulum apa Bu yang digunakan di SD Negeri 2 Mekarjaya ini? Kalau sekarang yang digunakan itu kurikulum 2013. Kalau sebelum 2013 itu yang digunakan KTSP. Nah, kalau sekarang 2013 revisi 2017. Ya, mungkin karena mengikuti ini perubahan Bu ya. Dan dari pemerintah kan menghimbau seperti itu. Iya. Untuk KKM-nya itu di pelajaran bahasa Indonesia berapa Bu ya? 75. 75. Ya. Bagaimana untuk hasil pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk hasil pembelajaran bahasa Indonesia itu ya untuk kelas 2 tuh lumayan bagus ya. Memang kalau untuk kelas rendah ya kelas 1, 2, 3 itu namanya kelas rendah ya. Nah, kalau untuk kelas rendah itu ditekankan masih 3M, membaca, menghitung, menulis. Jadi 3 itu yang ditekankan. Kalau 3 itu sudah bisa, baru merambah ke yang lain gitu. Masalahnya itu kuncinya untuk belajar seperti untuk mengikuti pelajaran seperti itu. Misalnya mau belajar PKN ya, belum bisa membaca, kan nggak bisa cara, nggak tahu apa maksud pelajaran atau suruh mengisi, suruh membuat mengisi lambar, kan harus tahu perintahnya. Bisa tahu perintahnya itu kan dengan cara bisa membaca juga, membaca menulis. Berarti menurut Ibu kelas 2 ini tuh udah sesuai sama harapan Ibu belum? Kalau sesuai ya masih baru 80% sesuai. Masalahnya ya itu tadi, masalahnya kan harus lancar dulu M3 itu gitu. Nah, nanti kalau mau mencapai yang 100% itu agak sulit ya, tapi 85% sudah bagus gitu. Berarti kendala di kelas 2 ini tadi selain menulis dan membaca, ada ya di antara anak tuh yang gimana ya, pengetahuannya tuh agak keterbelakangan gitu. minim Bu. Jadi agak sulit mengikuti pelajaran gitu. Ada satu anak gitu. Untuk tahun ini. Ya, sekarang kan masa pandemi nih Bu ya. Ya. Nah, itu kira-kira kendalanya apa Ibu? Kan biasanya itu belajar daring. Ya, daring dengan luring kami. Iya. Ya. Luring 2 hari, daring 4 hari. Untuk kendala daringnya itu apa aja Bu ya? Itu kalau yang saya alami itu anak tuh ada yang nggak, ya mungkin ekonominya minim ya, nggak punya HP, kadang-kadang punya HP tapi nggak ada paket ya. Ekonomi kan keadaan COVID kan seperti ini ya, banyak yang terbatas ya, keluar rumah juga terbatas kan.
Jadi ya kami itu mengalami seperti itu. Terus kan Ibu udah tahu kendalanya. Ya. Kalau menurut Ibu solusinya itu seperti apa, Bu? Solusinya itu untuk anak yang nggak punya HP, ya kami datangi ke rumah. Itu misalnya ya nanti untuk tugas besok kamu kerjakan halaman sekian. Iya. Kan ibu bawa itu bukunya. Itu untuk misalnya anak tuh gini ya, nggak apa istilahnya itu nggak berangkat sekolah. Iya. Kami datangi nggak berangkat sekolah, kadang-kadang anak tuh kan malu. Iya, benar. Nggak punya HP, nggak punya paket kan malu. Jadi saya ngalah. Berarti kualitasnya turun tangan. Iya, Ya. nah ini besok kamu kerjakan halaman sekian dengan sekian, ya, nggak usah malu, ya. Yang penting kan ibu sudah datang, kamu membawa tugas, bawa ke sekolah sudah habis masalah, gitu. Nggak usah malu ya, dikasih support, gitu, Iya. supaya nggak minder, Biar gitu. motivasi, gitu. Iya, supaya nggak minder, orang tuanya juga kan nggak merasa gimana ya, kalau nggak bisa memenuhi anaknya kan, memenuhi kebutuhan anaknya kan sepertinya tuh merasa nggak enak, gimana itu. Jadi kendala seperti itu kami ada cara untuk mengatasi gitu. Untuk buku paketnya itu ada nggak? Setiap satu siswa selalu ada ini buku paket. Ada satu Ada. siswa Berarti satu. satu. Iya, satu siswa satu. Jadi satu siswa satu tema, misalnya satu tema untuk 1 bulan. Nah, Iya. nanti bulan berikutnya ganti tema itu semua Ada tema. 6 tema, Bu. Ya, ada Atau 8 tema. 8. Untuk 8 tema untuk 1 tahun. Gitu. 1 tahun. Berarti satu tema itu dijatah habisnya sebulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Satu tema itu terdiri dari 4 sub. 1 sub 1 minggu. Oh, satu sub satu Ya. minggu. Karena 1 sub itu 7 pembelajaran. Selesai 6 pembelajaran. Selesai 1 minggu. Gitu. Kami usahakan semuanya pas. Pas. Ya. Jadi kami ambil yang poin kayu, karena ini masa pandemi ya, waktunya kan terbatas ya. Iya. Kami ambil poin-poin yang penting-penting. Yaitu tadi kami untuk kelas rendah, yaitu kelas 2 itu kan, Iya. kami tekankan untuk bisa 3M, membaca, menulis, menghitung. Itu kunci. Kunci. Ya. Nah, untuk pembelajaran itu biasanya pakai metode apa, Bu? Kalau yang saya pakai metode ceramah, metode Ceramah. komunikatif ya. Biar dia lebih Belajar. kayak menyimak mungkin, Iya, Bu, ya. heeh. Selain itu, Bu, Kelompok kelompok diskusi ya, pakai itu. Ya sebisa-bisa, setidaknya kan kami tanamkan. Iya. Jadi anak tahu, oh itu kerja kelompok itu seperti ini, memerlukan kekompakan, kesetiakawanan. Kalau selain itu kan untuk memerlukan kerjasama. Iya. Nah itu Istilahnya kan sambil biar nggak bosen juga, ya, Bu, ya. itu sambil memasukkan nilai pembelajaran PKN kan, gitu. Biasanya siswa senang nggak, Bu, diterapkan dengan metode yang Ibu terapkan? Senang. Ya. Untuk media pembelajarannya, Bu, biasanya pakai apa? Pakai buku, pakai kartu huruf. Kalau yang matematika sering kami pakai lidi. Kalau yang bahasa Indonesia itu pakai ini, Bu, ya? Ya, pakai kartu Kartu huruf. huruf. Ya. Seperti ini. Nah ini misalnya kan digabung ya. Iya. Misalnya dikenalkan untuk apalagi ya untuk semua ya. Untuk misalnya ini huruf G ya ini ya. Digabung dengan huruf yang lain. Kita cari huruf itu, kami kenalkan dulu huruf itu hidup, A, I, U, E, O itu. Iya. Nah, kalau anak sudah menguasai, ini langkah-langkah untuk langkah-langkah bisa membaca ya. Iya. Kalau anak sudah menguasai huruf hidup, A, I, U, E, O, kami ambil satu huruf mati, Nanti. G. Nah, Biasanya G digabung dengan I, membacanya G, I, G gitu. Itu untuk langkah-langkah yang supaya anak bisa membaca. Itu memang dikenalkan, jadi untuk satu kelas itu anak yang bisa membaca semakin pinter, anak yang belum menjadi bisa. Iya, mengerti. Nah kalau sudah G, nanti diganti huruf mati yang lain, W dengan A misalnya, membacanya W, A, W. Kami eja seperti itu. Eja. Jadi siswa lebih ngerti gitu, Bu, ya? Iya, jadi anak suka kok pakai huruf seperti itu.
apalagi huruf yang warna-warna seperti ini, senang anak. Ini pakai kartu huruf. Selain itu Lebih menarik ya Bu ya? ya, selain itu kami pakai buku bercerita. Jadi saya bacakan dulu ini sambil menanamkan kedisiplinan ke anak ya, dengarkan cerita dulu supaya nanti bisa menjawab ya. Dari dengarkan cerita, ibu kasih pertanyaan tadi ceritanya tentang apa ya. Jadi untuk mengukur pemahaman anak kan pakai cerita. Evaluasi gitu Iya, ya? evaluasi. Nah, itu untuk biasanya dikenalkan sebelum masuk ke pelajaran. Ya, belum masuk ke pelajaran, ibu kasih itu cerita dulu. Soalnya kan supaya anak tuh mudah menerima kan dibuat seneng dulu. Iya. Dibuat seneng. Kalau selain itu, kalau enggak itu, misalnya bukan dari buku cerita, suruh maju nyanyi, misalnya nyanyi yang temanya itu kehidupan sehari-hari. Misalnya sebelum kita makan dek, nah kan seneng kan temanya seperti itu. Berarti siswa sering lebih maju ke depan untuk Iya, bercerita. bercerita. Kalau sekarang itu yang ibu tekankan kan karena sudah banyak yang bisa membaca, itu membaca percakapan. Ya, jadi ada menjadi wati, ada yang menjadi ibu, ada yang menjadi kakak. Megang buku sendiri-sendiri itulah mudahnya kalau megang buku sendiri-sendiri. Pas yang wati, anak membaca. Terus kemudian giliran yang ibu, anak membaca gitu. Siswa yang lain suruh mendengarkan. Menyimak. Ya, menyimak. Nah, kalau sudah, kalau selain itu kami tuh suka ini, misalnya materinya tentang kerukunan di rumah misalnya. Nah, kan ada bacaannya kan, dibacakan nanti dari sana suruh baca, sebelah sini menyimak. Nah, yang lain membaca sebelah itu, yang lain menyimak. Jadi itu saya tuh membaca tuh bukan semua seluruh bacaan sampai titik gitu. Nah, jadi teruskan kawan yang lain sampai titik. Nah, kan biar jadi lebih fokus ya, gitu ya. lebih fokus. Pendengaran. Ya, kalau ndak menyimak, ndak akan bisa meneruskan, ndak tahu batas. Akan menimbulkan keributan juga. Iya, sih, Bu. dengan begitu kan anak jadi diem. Iya, benar. Gitu. Jadi ya selain untuk mendengarkan juga membaca ya ada. Iya, gitu ya. iya, pengenalan dulu untuk Iya. yang kurang lancar gitu. Tapi ya kalau kami tahun ini hanya satu itu. Untuk misal tugas tidak selesai itu disuruh buat PR atau gimana Bu? Kalau sudah tidak selesai, saya suruh maju di situ. Saya harus menyelesaikan hari itu. Oh, berarti untuk tugas hari ini harus selesai hari ini. Soalnya nanti kalau nggak selesai untuk PR aja, khawatirnya anak tuh menang enteng, paling untuk buat PR. Iya, Besok. benar-benar. Jadi harus selesai hari itu. Makanya kami ngasih tugas nggak banyak. Yang penting kan supaya anak tuh di rumah belajar. Iya, benar. Tapi untuk PR tetap ada kan? Bu? Ada walaupun nggak banyak ada. Untuk itu tuh untuk menanamkan kebiasaan belajar di Iya rumah. sih. Biar nggak banyak main Bu. Iya, ya main juga perlu sih, tapi kan belajar juga penting gitu. Untuk jumlah siswa di SD Negeri 2 Mangkarjaya ini ada berapa Bu? 13, yang 8 putra, yang putri 5. Oh, lebih banyak putra Bu ya? Iya, Iya. tahun ini. Untuk ini kan pandemi Bu ya, lebih banyak atau lebih berkurang lagi Bu siswanya Siswanya. yang masuk? Sama aja. Oh, sama Dari aja. masa nggak pandemi itu ada kadang dapat murid banyak, kadang dapat murid sedikit gitu. Berarti nggak ada ini Nggak Bu ya ada perubahan? nggak ada. Ini tahun depan nanti murid saya 20. Amin. Kalau misalnya naik semua kan, Iya. nah, Bu minta berapa kan? Nunggu anak pendaftaran dulu Iya, gitu. benar. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Siswanya lebih banyak lagi. Amin, tahun depan. terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu ya. Sukses ya, semoga berhasil lulus Amin. dengan nilai bagus ya. Amin, terima kasih Bu. Siapa namanya? Zaki. Mbak namanya Tri Andayani, biasa dipanggil Tri. Ya. Ibu minta waktunya sebentar ya, mau wawancara. Sini. Oh ya, Zaki kelas berapa? 2. Mau
tanya nih, apa Zaki menyukai pelajaran bahasa Indonesia? Suka. Alasannya kenapa suka? Karena menyenangkan. Menyenangkan. Selain menyenangkan, asik aja gitu ya. Terus Zaki ada kesulitan nggak selama pelajaran bahasa Indonesia? Tidak. Tidak. Zaki paling suka itu kalau guru lagi nyampeinnya gimana? Apa secara berkelompok, diskusi, atau bercerita? Bercerita. Bercerita. Oh, berarti Zaki di sini suka mendengarkan ya? Suka mendengarkan. Biasanya Zaki itu nggak disuruh maju ke depan nggak? Ya. Suruh. Guru biasanya sering ngasih soal nggak? Pernah. Sering ya? Sering. Biasanya gini apa soalnya? Atau bercerita dulu baru soal? Iya. Bercerita dulu. Bercerita dulu baru dikasih soal. Kalau habis jam pelajaran misalnya nih soalnya kan nggak dikerjain di kelas, biasanya disuruh PR nggak, pekerjaan rumah nggak? Ya disuruh PR ya. Biasanya ibu guru ngajarnya pakai ini nggak, alat peraga atau mainan atau gimana? Pernah nggak? Pernah. Pernah nonton video gitu nggak? Pernah. Asik nggak? Asik. Biasanya ibu itu kemarin nampilin videonya tentang apa? Oh, agama. Terus Zaki pernah membaca puisi nggak? Pernah. Maju ke depan nggak? Ya. Iya. Nggak takut? Enggak. Berani? Berani. Oke Zaki, terima kasih. Makasih ya waktunya. Semoga Zaki belajarnya lebih semangat. Semoga dapat peringkat 1 terus ya. Terima kasih. Hai. Siapa namanya? Aisyah. Aisyah kelas? 2 SD. Kelas 2 SD. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Tri Andayani. Kakak sekolah di UIN Palembang. Panggil aja kakak Tri. Kakak minta waktunya sebentar ya. Ya di sini kakak punya tugas untuk mewawancarai tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Mau tanya nih, Aisyah tadi ya. Aisyah suka nggak pelajaran bahasa Indonesia? Suka. Alasannya apa? Karena Pelajarannya menyenangkan. Biasanya Aisyah belajarnya gimana? Atau bercerita, berdiskusi, atau berkelompok? bercerita Bercerita. Biasanya bercerita tentang apa? tentang hewan, tentang tumbuhan, makhluk hidup. Banyak ya. Selama kegiatan proses pembelajaran ada nggak sih yang kesulitan bagi Aisyah pelajarannya? Ada. Contohnya? Pelajaran matematika, Terus bahasa Indonesia. Kenapa sulit bahasa Indonesia? Alasannya? karena kadang saat ulangan pertanyaannya menjebak. Menjebak. Oh, pilihan ganda ya? Iya. Tapi itu saat ulangan. Saat belajar susah nggak? Susah juga. Susahnya kayak gimana misalnya? Kadang lupa guru menjelaskan apa tentang bahasa Indonesia. Oh, lupa, kurang itu ya, kurang panjang gitu jelasinnya. Jadi Aisyah bingung gitu ya. Cuman itu aja kesulitannya. Untuk ininya biasanya pakai alat peraga nggak? Enggak pakai alat? Nggak pakai benda-benda gitu? Enggak. Berarti cuma bercerita? Iya. Waktu bercerita itu Aisyah pernah maju ke depan nggak?
pernah. Sendiri? Hebat dong, berani dong. Deg-degan nggak? Biasanya Aisyah tuh suka ibu guru kalau ngajar itu seperti apa sih? Pengennya Aisyah itu kayak gimana? Pengen belajarnya tuh gurunya ramah. Oh, ramah, emang selama ini nggak ramah? Kurang mungkin ya, ramah, tapi menurut Aisyah kurang. Terus apa lagi pengennya? Pengen kalau belajar suka bercerita. Oh, pengen yang bercerita kayak dongeng gitu juga. Terus apa lagi pengennya? Menjelaskan dengan Lebih rinci, lebih banyak gitu ya. Terus kalau habis bercerita kan biasanya nggak cuma bercerita ya, pasti ada kayak soal gitu. Biasanya dikasih soal nggak habis bercerita itu? iya. Misalnya kalau tentang hewan itu dikasih soalnya seperti apa? Kadang sih Apa ciri-ciri hewan yang ada pada gambar gitu misalnya? iya. Kalau misalnya tugasnya nggak selesai di kelas, itu di gimana? Dijadiin PR, pekerjaan rumah, atau gimana tugasnya? Kalau nggak, Kalau belum selesai kan dikasih PR lagi, jadi PR-nya numpuk. oh kalau nggak selesai dikasih PR lagi gitu. Jadi 2 kali. Besoknya dikoreksi lagi gitu. Iya. Iya. Nilainya bagus nggak? Bagus. Bagus. Berarti Aisyah seneng ya pelajaran bahasa Indonesia? Senang. Ya gitu aja, terima kasih. Semoga Aisyah dapat ranking 1 terus, belajarnya lebih semangat, dan semoga cepat pulih ya belajarnya. Terima kasih Aisyah.